Baik anak-anak, Pak Setik ini akan menjelaskan kembali bagaimana menghitung jarak ya, jarak bunyi yang memantul. Nah, atau sering disebutnya dengan gema. Gema itu adalah bunyi yang terjadi setelah bunyi asli. Jadi kalau kita teriak, halo dalam gedung itu ya, atau dalam suatu lorong itu, halo, kemudian beberapa saat terdengar bunyi lagi, halo, oh berarti bunyinya mantul. Ya. Jadi ini ibaratnya ada sebuah orang nih. Ini ada dinding, kemudian dia berteriak. Nah, berarti kan dia satu kali perjalanan nih, satu kali. Kemudian ini balik lagi, oh berarti dia dua kali, gitu kan? Nah, maka di sini kan jarak diperoleh ini. Ini ada jaraknya. Nah, bagaimana menentukan jaraknya, gitu kan? Jika dia satu dinding saja, maka jaraknya adalah ingat persamaan pada kecepatan, di mana diperoleh bahwa nilai apa? Kecepatan diperoleh adalah jarak dibagi waktu. Sehingga untuk menentukan ini ya, ini kecepatan. Ini jarak dan ini adalah waktu. Nah, sehingga diperoleh jaraknya, ini jarak ini adalah kecepatan dikalikan waktu. Karena jaraknya itu setengah-setengah, maka dia dibagi dua kali karena dia berbelok dua kali. Nah, contohnya seperti itu. Nah, misalnya contoh dia ini memiliki kecepatannya 320 meter per sekon. Ini kecepatan bunyi di udara. Di udara. Ya kan? Ditempuh dalam waktu berapa? Misalnya ditempuh dalam waktu 4 detik. Nah, misalnya contoh. Maka jaraknya berapa ketika terdengar kembali? Maka kecepatan dimasukkan 320 ya meter per sekon kalikan waktunya 4 dibagi 2. Dicoret aja ini. 2. Berarti 32 dikali 2 640 meter. Ini perhitungannya. Ini kecepatan bunyi. Nah, bagaimana jika bentuknya sebuah dinding gitu kan? Nah, dia berteriak terhadap dinding A dan dinding B. Dia punya di sini jarak tempuhnya X, di sini juga jarak tempuhnya ini misalnya contoh XA berarti ini XB. Dia tanyakan berapakah jarak AB gitu kan? Kalau misalnya orang dari dinding A, caranya sama, lihat ke atas ini sama caranya. Kemudian dengan B juga sama. Tapi ada cara lebih cepat dan simpel lagi gitu. Misalnya dia ini di sini terdengar 4 detik gitu kan. Di sini terdengar TA-nya 4 detik, di sini terdengar TB-nya 2 detik ya. Maka jarak dinding A ke B berapa? Gitu kan. Kalau misalnya SA dihitung berarti berapa? SA berarti V kalikan TA dibagi 2. Kemudian SB-nya juga sama. V kenapa V-nya? Karena V kecepatan di U dari anggap aja di sini 300 meter per sekon itu. Kalikan TB dibagi 2. Jika dihitung 300 kali 4 dibagi 2 diperoleh hasilnya 4 bagi 2 2. 2 kali 3 600 meter. Sedangkan SB berarti 300 kalikan 2 dibagi 2 dicoret habis ya 1 ini. 2 dibagi 2 1 kali 300 hasilnya 300 meter. Nah, maka jarak SA ke SB berarti jaraknya berapa? Berarti jarak antar dinding AB itu adalah SA ditambah SB. Berarti berapa? 600 ditambah 300 hasilnya 900 meter. Ini cara biasa. Cara lebih cepat lagi bagaimana? Cara lebih cepat lagi kita cukup masukkan karena ini waktunya sama ya. Di sini jaraknya selisihnya ini. Maka SAB berarti kan V kalikan T-nya TAB dijumlahin. Dibagi 2. Ya. Nah, sehingga V-nya 300, T-nya 4 ditambah 2 dibagi 2. Kita masukkan 300 4 tambah 2 6 dibagi 2 dicoret 6 bagi 2 3 kali 3 900 meter. Caranya sama, cuman hasilnya sama, cuman caranya berbeda. Ini yang lebih cepat. Oke, demikian pembahasan Pak Sodik mengenai bunyi ya, bunyi. Nah, bagaimana untuk tekanan? Nah, langsung kalau tekanan. Kalau tekanan ini ada sebuah balok nih. Nih balok nih.
Nah, anggap aja ini 10, ini ada 3, ini 4. Ya. Enggak ya. Panjang, lebar, tinggi ini ya. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Bagaimana menentukan tekanan terbesar? Tekanan terbesar berarti kamu harus mencari luas. Luas terkecil. Nah, sekarang saya tanya, luas diperoleh dari mana? Luas permukaan ya. Berarti kan sisi di mana nilainya dikalikan. Luas yang pertama, ini luas P-nya ini, titiknya ini ya. Berarti kan 10 kali 3, berarti berapa? 30. Luas yang kedua berarti berapa? Berarti kan di sini juga ada 10 nih, ini luas nih. Berarti di sini ya. Nah, berarti kamu cari 10 kali 4. Berarti berapa? 40. Kemudian luas ketiga, berarti yang paling kecil itu dikalikan. Berarti luasnya ini ya. Ya. Berarti 3 kali 4 12. Nah, luas terkecil berarti kamu harus mencari bahwa tekanan berarti adalah kalau misalnya di sini 20 kg aja lah gampangnya. Maka di sini adalah F dibagi A. Ingat, A-nya terkecil untuk mencari nilai tekanan terbesar. Berarti berapa? Massa kalikan gravitasi dibagi dengan luasnya. Massanya 20 kg. Anggap aja G-nya itu diperoleh adalah 10 meter per second kuadrat ya. Kali 10 dibagi A-nya yang paling terkecil 12. Ini kan kita coret. Nih, kita bagi 2 1, kita bagi 2 6. Kita bagi 2 lagi. Ini 5, ini 3. Maka hasilnya adalah 50 per 3 Newton per meter persegi. Bagaimana P terkecil? Kalau P terkecil, maka kamu harus mencari luas yang paling besar. Sehingga diperoleh P, F dibagi A. Massa kali gravitasi dibagi A. Massanya 20, dikalikan gravitasinya 10. A-nya paling terbesar jadi berapa? 40. Ya, kita coret di sini. Coret. 2 dibagi 4 2, 10 dibagi 2 5. Ya, 5 Newton per meter persegi. Ya. Demikian pembahasannya. Oke anak-anak, jika kurang jelas ulangi lagi dan terus semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Pak Sutik akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal optika geometrik. Yang pertama, perhatikan gambar di sini. Ini yang pasti pakai adalah lensa cekung. Yang pertama, garis miring antar titik R ini, di sini bisa R, bisa M kodenya ya. Ini adalah pusat kelengkungan. Nah, pusat kelengkungan ini dari sini ya. Jarak ini kita namakan jari-jari. Jika diperoleh jari-jarinya adalah 20 cm, maka fokusnya kita peroleh dari jari-jari dibagi 2. Maka diperoleh berapa? 20 dibagi 2. Maka fokusnya diperoleh 10 cm. Kemudian indikator lagi ini ada benda ini. Ini kita dapatkan benda. Nah, benda ini jaraknya dihitung dari benda sampai ke cerminnya. Ini kalau plastik pakainya cermin. Jadi cerminnya kita peroleh di sini SO-nya itu adalah 12 cm. Indikatornya untuk mendapatkan pasti ada indikator apa? Setiap cermin yang kita benda yang dicerminkan akan menghasilkan sebuah bayangan. Bagaimana bayangannya kita akan tentukan berdasarkan analisis. Di mana persamaannya kemarin diperoleh adalah 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. SO itu adalah jarak benda. Ya, SI itu jarak bayangan. Maafin jarak fokus ya, jarak fokus. Nah, jarak fokus diperoleh, jarak benda diperoleh, maka kita kurang ini. Nah, jika anak-anak kesulitan menggunakan persamaan ini, kalian bisa menggunakan persamaan cepat. Ingat-ingat ya, nanti save videonya ini. Bagaimana caranya? Jika menentukan fokus ini, maka jika ada F, maka kita butuh SO dan SI-nya. Kita masukkan semua. SO, SI. SO, SI. Itu. Ya. Sudah? Jika sudah, yang atas itu dikali, yang di bawah itu di plus.
Bagaimana jika mencari SO? Nah, jika ada SO ini berarti kan kurang indikatornya fokus sama SI. Tulis saja di sini SI fokus, SI fokus. Ini kali bawahnya min. Karena apa min? Karena ini S sama F hurufnya berbeda. Yang ketiga, kalau mencari SI, berarti apa? Tinggal so, V, kali min. Nah, ini di save ini persamaan ini. Ini pakai ini lebih cepat anak-anak. Nih. Kita mencari apa di sini? C. Nah, tadi apa kita masukkan? SO kali fokus dibagi SO dikurangi fokus. SO-nya berapa? 12 kali 10 dibagi 12 dikurangi 10. Jika ini perkalian jangan dikalikan dulu, biar mudah mengerjakannya. Tulis saja lagi 12 dikalikan 10 dibagi 12 kurangi 10 2. Kita coret 12 dibagi 2. Berapa anak-anak? Kita peroleh angka 6. 6 kali 10 diperoleh adalah 60 cm. Ini jarak SI-nya. Karena hasilnya bersifat ini hasilnya positif, maka benda itu dikatakan nyata. Nah, kemudian untuk mendapatkan persamaannya, persamaan pembesaran diperoleh dari M sama dengan SI per SO. Ya. SI-nya berapa tadi? 60 cm dibagi SO-nya 12. Maka diperoleh 60 dibagi 12. Kalau bingung, ini tak bagi 6. 1 tak bagi 6 2. 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 kali pembesaran. 5 kali berarti dia lebih besar daripada 1, maka dia bersifat diperbesar. Nah, maka diperoleh nyata diperbesar. Oke, demikian pembahasan dari optika geometri. Terima kasih.